وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم وجميع المسلمين من النار. Segala puji bagi Allah, senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan pada kita sekalian, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih dipertemukan di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala untuk bersama mengkaji perkara agama kita. Pada kesempatan yang lalu, mungkin 2 pekan sebelum ini, kita telah masuk pada bab keutamaan tauhid dan yang menghapuskan dari dari dosa-dosa. Sebelumnya bahasanya kita sebagaimana telah dijadwalkan, kita membaca Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid, yaitu kitab Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid adalah syarah Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala dari kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Sebelum kita melanjutkan, mungkin dari antum sekalian ada yang memberikan kesimpulan karena 2 pekan tidak ada pelajaran. Ada yang mengingatkan sebelum kita melanjutkan dari apa yang kita baca pada kesempatan yang telah lalu? Bismillah. Di dalam ayat yang telah kita pelajari terdapat faedah keutamaan tauhid dan buahnya di dunia dan di akhirat, dan bahwasanya kesyirikan itu membatalkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala jika dia syirik yang besar. Kemudian kesyirikan itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika dia meninggal dalam keadaan tidak bertobat. Tidak bertaubat, ya. Ada yang lainnya? Bismillah. Faedah dari judul yang kita telah pelajari yaitu Babu Fadlit Tauhid wa ma yukaffir minadz dzunub, bahwasanya apabila seseorang itu mengetahui keutamaan terhadap sesuatu, maka hatinya akan tertarik untuk mengetahuinya. Kemudian faedah dari ayat dalam bab tersebut bahwasanya seorang yang bertauhid akan berada di atas tingkatan yang tinggi dan akan mendapatkan keamanan. Iya. Jazakumullah khair, barak fikum. Ada yang lain? Bismillah.
pada ucapan Syekh babu fadli tauhidi. At-tauhid di sini yang dimaksudkan tauhid uluhiyah. Ya. Ini keutamaan tauhid ya uluhiyah. Itu apa? Tauhid uluhiyah yaitu apa? Af'alul ibad. Ya, terkait dengan apa? Perbuatan ya hamba. Ya, kalau tauhid rububiyah itu af'alullah. Yani tauhid af'alil ibad itu al-uluhiyah. Jadi seorang hamba ya mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ini tauhid al-uluhiyah. Kalau rububiyah itu terkait dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, ya bahasanya Allah Subhanahu wa taala pencipta, Allah Subhanahu wa taala pengatur dan Allah Subhanahu wa taala pemberi rezeki, maka di sini adalah tauhid rububiyah. Maka ya ini adalah dakwah ya para rasul ya yaitu adalah mengajak ya manusia hanya menyembah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Ya, silakan. Nah, keagungan tauhid adalah memberikan kemudahan di dunia dan di akhirat, dan Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar dari kesusahan. Dan jika seseorang mengetahui keutamaan tauhid, maka hatinya akan terus bergantung kepada Allah. Ya. Jazakumullah khair. Ya, ini di antara ya pelajaran yang kita ambil ya pada kesempatan yang lalu. Ya, kita mengetahui keutamaan tentang tauhid. Ya, bahasanya tauhid ya akan menghapus ya dosa-dosa semuanya. Dan di sini yang dimaksud adalah tauhid al-uluhiyah sebagaimana ya disebutkan oleh Syekh ya Abdurrahman Ibnu Hasan. Ya, beliau adalah penulis Qurratul Uyun, ya Qurratul Uyunil Muwahhidin dan juga penulis kitab Fathul Majid. Ya, dan merupakan cucu dari apa? Cucu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Kemudian mungkin kemarin ya kita sebutkan juga ya kalamnya Ibnu Bas bahasanya muallif ya di sini ingin menjelaskan ya suatu dari keutamaan tauhid, arada muallif bayana syai'in min fadli tauhid wa annahu a'dhamul a'mal fi takfirid dunub. Ini tauhid ini adalah ya Syekh bin Bas rahimahullah taala mengatakan bahwasanya muallif menghendaki untuk menjelaskan ya suatu dari keutamaan tauhid. Ya, dan bahwasanya tauhid itu adalah a'dhamul a'mal fi takfirid dunub. Jadi amalan yang paling agung dalam ya menghapus dosa-dosa. Ya li'annahu asasul a'mal wa asluha. Ya, dikarenakan tauhid adalah asas, ini pondasi ya amalan dan asalnya. Ini pondasinya ya wal a'mal la tasihhu illa ba'da wujudihi. Jadi amalan-amalan itu apa? Tidaklah sah melainkan setelah ya ada padanya apa? Tauhid. Ya, ini diantara mungkin apa sebagai tambahan ya yang menunjukkan akan pentingnya seorang itu ya bertauhid, yaitu mengesahkan peribadatannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian tentang keamanan yang terdapat di dalam ayat ya. Ayat bagaimana bunyinya? Siapa yang baca? Alladzina amanu. Kita ingin sedikit apa? Mengulang dari apa? Pelajaran yang kemarin. Belum kita lanjutkan, ya. Bismillah.
alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Nah, zulmin di sini adalah meletakkan sesuatu pada selain tempatnya dan dinamakan syirik juga dengan kezoliman. Dikarenakan syirik adalah menempatkan ibadah bukan pada tempatnya, pada selain Allah. Dan juga dijelaskan kemarin Ustadz, macam-macam zolim itu ada 3. Yang pertama zolim kepada Allah, yaitu dengan berbuat syirik. Yang kedua zolim kepada diri sendiri, yaitu berbuat maksiat. Atau contohnya kemarin misal tidak berbuka puasa atau berbuat maksiat yang lainnya. Kemudian zolim kepada orang lain. Nah, dolim yang ketiga, berbuat dolim pada orang lain ini contoh mengambil haknya atau menyakiti dengan tangan, dengan lisan dan sebagainya. Iya, jazakallah khair. Ini tambahan dari saudara kita. Ya, bahasanya apa? Ya, kedzaliman di situ ada macamnya. Ya, adalah mudzulim atau sebesar-besar kedzaliman adalah ya perbuatan syirik, yaitu pada haknya Allah Subhanahu wa taala. Karena telah apa? Menempatkan ya peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ya kedzaliman seorang itu kepada dirinya sendiri. Ya, tidak memberikan haknya. Ya, seperti seorang yang berpuasa kemudian tidak berbuka. Ya, seorang yang sholat malam kemudian dia tidak tidur. Ya, kemudian yang ketiga adalah kedzaliman ya manusia kepada selainnya. Ini kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Yaitu berbuat apa? Melampaui batas. Ya, misalnya seorang itu memukul saudaranya, ya, atau membunuh, ya, naudzubillah, ya, atau mengambil harta, ya, atau ya semisal yang demikian itu. Ya, ini disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Kemudian, ya, saya tadi sebenarnya ingin apa? Dibacakan ayat, tapi apa? Diberikan faedah, diingatkan faedah ya yang lain. Coba siapa yang baca ayat? Wa qaulillahi ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Iya, jazakallahu khair, barak fik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang beriman ya dan mereka tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, maka mereka adalah ya bagi mereka adalah keamanan, wa hum muhtadun, dan mereka mendapatkan ya petunjuk. Orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya, disebutkan dalam kitab Ghayatul Murid bahwasanya keamanan di sini ya, keamanan dalam ayat itu mencakup ya keamanan apa? Semua macam-macam keamanan. Ya, faminhu al-amnun nafsi. Ya, jadi keamanan jiwa. Kemudian wal istimai, itu keamanan pada masyarakat. Ya, terkait dengan ya berkumpulnya manusia, ya, wal aman fil auton, dan juga keamanan negara. Ya, maka beliau katakan, yakni penulis, ya, beliau adalah Syekh Abdurrahman bin Abdul Aziz Al-Aqal, ya, dalam syarah kitab Tauhid, ya, walihada tajidul balad alladhi ahluhu muwahhidun aktsarun nasi istiqraran. Ya, maka oleh karena ini engkau dapati negara yang apa? Penduduknya mereka mengisahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala, maka ya, pindah baru ini. Ya, yang mengisahkan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah manusia yang apa? Atau negaranya atau kemasyarakatannya adalah yang paling apa? Istiqrar, yaitu stabil, dan negeri yang apa? Di situ tersebar di dalamnya kesyirikan, ya, maka yad'uf, yakni lemah pada penduduknya itu keamanan dan apa? Kestabilannya.
dan juga kelapangan jiwanya dan kebahagiaannya. Ya, ini diantara faedah dari Ya, mendapatkan keamanan. Ya, mendapatkan keamanan. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah taala beliau juga mengatakan ala qadri syirki yakunu ru'ab, ya, maka sesuai kadar kesyirikan maka ya takut atau rasa takut itu akan ada. Wal musyrik billah asyaddu syai'in khaufan wa ru'ban. Ya, dan seorang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala mereka adalah orang yang sangat Ya, orang yang sangat takut dan khawatir, kekhawatirannya lebih. Sedangkan orang-orang yang beriman, waladina amanu walam yalbasu imanahum bisyirk, ya, adapun orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur baurkan keimanan mereka dan kesyirikan, lahumul am, ya, ada pada mereka keamanan, wal huda wal falah, yaitu petunjuk, ya, dan keberuntungan, ya, maka wal musyrik lahul khauf wa dolal wasyaqa. Ya, maka seorang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ada padanya ketakutan, kesesatan dan kesialan. Ini nanti akan mendatangkan kesialan, kebinasaan. Ini diantara apa yang disebutkan faedah oleh penulis syarah kitab Tauhid, yaitu Ghayatul Murid, tentang keutamaan tauhid. Dari nukilan perkataan Ibnu Qayyim rahimallahu taala. Kemudian kita akan masuk pada hadis kita yang kedua. Siapa yang baca hadis? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. Iya, jazakumullah khair. Ya. Di situ disebutkan akhrajahu. Ya, sebagaimana dikatakan oleh penulis kitab Ghayatul Murid. Hadis ini muttafaqun alaih. Ya. Muttafaqun alaih seperti yang disampaikan. Ya, dan lafaz ini adalah lafaznya Imam Bukhari. Ya, lafaz yang tertulis dalam matan itu lafaznya Imam Bukhari. Sedangkan dalam lafaz Imam Muslim, mangqala asyhadu alla ilaha illallah. Ya, kalau di sini kan man syahida an la ilaha illallah. Ya, dan seterusnya. Tapi pada lafaz Imam Muslim, mangqala asyhadu alla ilaha illallah. Ini untuk menunjukkan ketelitian mereka para ulama dalam menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW. Ya, jadi di sana misalnya hadis itu muttafaqun alaih. Ya, yaitu disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, ini kalau misalnya belum tentu lafadznya sama persis. Ya, bisa jadi di situ lafadznya Imam Bukhari. Ya, bisa jadi itu lafadznya Imam Muslim. Tapi di sini dikatakan kalau di matan cuma dikatakan muttafaqun alaih akhrajah, yaitu Bukhari dan Muslim. Tapi di sini lebih diqqah, maksudnya lebih teliti bahwasanya lafadznya dalam matan itu adalah lafadznya Imam Bukhari. Ya, adapun lafadz Imam Muslim mangqala asyhadu alla ilaha illallah dan seterusnya. Ya. An Ubadah bin Samit qala muallif rahimahullah taala, an Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Ubadah bin Samit, sebagaimana dikatakan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, dia adalah Ubadah bin Samit. Ya, langsung kita baca catatannya. Ya, Ubadah bin Samit Ibnu Qais Al-Ansari Al-Khazraji. Ya, ahadun nuqaba. Ya, beliau adalah Ubadah bin Samit bin Qais Al-Ansari.
yaitu dari apa? Dari Ansar. Ya, dari Ansar, Al-Khazraji, dari suku Khazraj. Ya, salah satu ya pilihan, yakni orang pilihan, yaitu sahabat ya pilihan ya yang terkenal ya Badri. Maksudnya apa? Beliau juga mengikuti perang Badar. Ya, perang Badar masyhur, yakni seorang sahabat yang terkenal. Tufiya, yaitu beliau wafat pada tahun 34. Ya, pada tahun 34. Walahu, dan beliau ketika wafat ya berumur 72 tahun. Ya, kemudian ya beliau berkata, qala Rasulullah sallam, bersabda Rasulullah SAW, man sahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Barang siapa yang bersaksi, ya, barang siapa yang bersaksi tidak ada ilah, yaitu sembahan, ya, di situ apa? Ya, bihaqqin, ya, yang tidak ada sembahan yang hak illallah, melainkan Allah Subhanahu wa taala wahdah, yakni Allah Subhanahu wa taala semata. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan ya Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, ya, dan Isa alaihissalam itu adalah hamba Allah. Ini perlu berikan catatan, ya, Abdullah wa rasuluh. Di Nabi Isa adalah hamba dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Wa kalimatuhu, itu diciptakan dengan kalimat apa? Kun alqaha ila Maryam. Ya, yang lemparkan pada Maryam. Ya, wa ruhum minhu. Ya, dan ruh darinya. Ya, diterangkan oleh ya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, maksudnya apa? Sara jasaduhu alaihissalam bil kalimah. Ya, maksudnya ruhum minhu, yaitu adalah ya menjadilah jasad alaihissalam, yaitu Nabi Isa, ya bil kalimah, dengan kalimat. Ya, fanufikhat fihi, ya hadhihi ruh. Kemudian ya dengan kalimat, kemudian apa? Ditiupkan padanya ya ruh. Ya, ruh allati hiya minallah. Jadi ruh itu apa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Yani maksudnya khalqun min makhluqatihi. Itu adalah makhluk dari makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu termasuk apa? Makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebagaimana yang disangka oleh orang ya Nasara, mengatakan bahasanya Nabi Isa adalah Allah atau anak Allah atau salah satu dari tiga. Ya, akan tapi ya di situ ya disandarkan kepadanya, ya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ya memuliakan, yaitu litasyrif wa takrim. Ya, untuk memuliakan dan ya menghormatinya, untuk menghormati ya disandarkan ya kepada ruhum minhu, maksudnya itu tadi. Ya, itu adalah merupakan ya makhluk dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, disandarkan kepada Allah taala itu untuk memuliakan. Jadi bukan untuk apa? Bukan untuk disembah. Ya, atau bagian dari Allah Subhanahu wa taala atau Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini yang perlu dipahami. Ya, bisa dilihat dalam Al-Qaulul Mufid. Nanti bisa kalau melihat tentang syarah hadis. Jadi ya kita dalam belajar ya upayakan itu ketika belajar seorang itu apa? Membaca penjelasan ya hadis. Ya, terkadang karena apa? Lafaz hadis terkadang membutuhkan ya penjelasan. Apabila kita tidak melihat ya penjelasan, ya terkadang makna yang disampaikan ya itu akan akan keliru atau akan menyimpang, ya tidak sesuai dengan makna yang sesungguhnya, tidak sesuai dengan apa yang ya dimaukan. Ya, maka pentingnya ya belajar dalam agama itu ya butuh pembimbing. Ya, butuhnya ketika seorang belajar dalam agama, butuhnya orang yang membimbingnya, sehingga ya dengan tahapan belajar ya nantinya akan ya seorang itu memahami ya agama ini dengan benar. Ya, karena semuanya ada tahapan-tahapannya.
Kemudian wal jannata haqqun wan naru haqqun, dan surga itu adalah benar adanya, ya, dan neraka juga benar. Ini telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka adkhalahu Allahu al-jannah ala ma kana minal amal. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga, ya, sesuai dengan apa? Sesuai dengan amalannya. Kemudian, ya, kita lanjutkan penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan, dan nanti kalau ada tambahan kita akan sampaikan tentang penjelasan, ya, dari kitab Ghayatul Murid. Yaitu qala syarih syahida alla ilaha illallah. Takallama bihadil kalimah arifan li ma'naha amilan bimuqtadaha zahiran wa batinan. Ini seorang yang mempersaksikan, ya, alla ilaha illallah, la ilaha illallah, maka dia berbicara dengan kalimat ini, ya, dia mengetahui maknanya. Jadi mengetahui maknanya dan juga apa? Mengamalkan dengan tuntutannya, ya, secara lahir dan batin. Ya, secara lahir dan batin. Maka la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin illallah. Jadi la ilaha illallah itu adalah apa? Tidak ada sembahan yang hak, ya, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa ditambahkan dengan hak? Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang pantas, ya, kita ibadahi, karena di sana ada orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka, ya, dinafikan, ditiadakan semua sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tidak ada yang berhak, ya, melainkan Allah Subhanahu wa taala sematalah yang kita sembah. Wahdah halun, ya, muakkid lil itsbat. Jadi wahdah ini adalah hal, ya, dalam bahasa Arab menguatkan untuk apa? Dalam penetapan, yaitu tidak ada, ya, illallah, yaitu untuk memberikan apa? Penetapan hanya Allah Subhanahu wa taala sematalah, ya, yang disembah. Kemudian la syarikalah, takkidun lin nafyi. Ya, kalau isbatnya mana? Illallah, itu isbat. Ya, kemudian nafinya mana? La ma'buda. Ya, itu penafiannya. Wa anna Muhammadan wa syahida anna Muhammadan. Itu bahasanya Muhammad, yaitu dia bersaksi bahasanya Muhammad abduhu. Ya, Nabi Muhammad adalah, ya, mamlukuhu wa abiduhu. Jadi Nabi Muhammad, ya, itu adalah abduhu mamlukuhu, yaitu dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya mamluk itu juga bermakna abad, yaitu hambanya. Ya, wa rasuluhu, ya, itu yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bi syariatihi. Ya, itu diutus, ya, dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Isa yaitu adalah wasahida anna Isa ibnu Maryam, dan mempersaksikan bahwasanya Isa ibnu Maryam Abdullah wa rasuluh. Ya, itu adalah hamba Allah dan rasulnya. Khilafan liman ya'taqiduhu nasara. Khilafan lima ya'taqiduhu nasara. Berbeda dengan apa? Yang diyakini oleh orang-orang Nasara, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Allah. Ya, atau ibnullah, atau anaknya Allah, atau thalithu thalathah. Ya, itu adalah apa? Salah satu dari tiga. Kan ada apa? Tuhan apa? Ayah, Tuhan anak, dan iya. Dan itu, ya, atau Ruh Kudus. Ya, yaitu yang mereka maksudkan adalah apa? Ya, Jibril, atau, ya, yaitu intinya bahwasanya apa? Ya, sebagaimana yang diyakini oleh orang Nasara, ya, bahwasanya Isa itu adalah Allah atau anak Allah, atau salah satu dari tiga. Wa kalimatuhu, yaitu, ya, sini juga diterangkan lagi, ai annau khalaqau bi kalimah. Hiya wa hiya qauluhu kun. Ya, jadi apa? Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan dengan apa? Menciptakannya dengan kalimat, dengan kata wa hiya qauluhu, yaitu kun. Ya, dan bukan kun itu sendiri. Ini bukan maksudnya apa? Ya, dia Isa adalah Allah.
tetapi dengan kalimat kun. Beda kan? Ya, dengan kalimat kun, bukan kun. Ya, karena di sana ada seperti orang Nasrani juga mengatakan adalah kun. Ya. Sedangkan kun itu adalah apa? Ya, sifat Allah Subhanahu wa taala, karena Al-Qur'an adalah kalam. Itu adalah sifat, ya, sifat kalam, yaitu adalah ya sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan senantiasa ada padanya. Ya, ada pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan kun. Jadi Isa itu bukan kun, tetapi dengan apa? Diciptakan dengan kalimat kun. Ya, alqaha ila Maryam. Yaitu dikirimkan, ya, Allah Subhanahu wa taala mengutus ya dengannya, dengan kalimat, ya, itu dengan kepada Jibril alaihissalam kepada Maryam. Ya, fanafakha fiha min ruhi. Ya, kemudian apa? Meniupkan ya fiha pada Maryam ya dari ruhnya yang diciptakan. Ya, jadi semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Biidnillahi azza wajal. Dengan apa? Izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waruhun ay ana Isa alaihissalam ruhun minal arwah. Jadi ruhun di situ apa? Ini termasuk apa? Bahasanya Isa itu adalah makhluk ya dari apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana telah kita sebutkan tadi, sebagaimana penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin, itu adalah apa? yakni apa? Hadaru allati hiya minallah. Jadi ruh itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu khalqun min makhlukatihi. Yaitu makhluk dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk litasyrif wa takrim, yaitu untuk apa? Memuliakannya, untuk memuliakan Nabi Isa ya alaihissalam. Kemudian minhu khalqan wa ijadan. Yaitu darinya apa? Ya, baik itu penciptaan dan pengadaan. Ya, penciptaan dan pengadaan. Seperti firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min." Ya, dan Allah Subhanahu wa taala ya perjalankan untuk kalian ya apa saja yang di langit dan apa saja yang di bumi, semuanya minhu, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal jannatu haqqun wan naru haqqun. Dan surga itu adalah benar adanya, dan nar itu benar adanya, dan sudah diciptakan keduanya. Ya, yaitu syahida anal jannah wan nar allataini akhbarallahu anhuma fi kitabihi tsabitatani la syakka fihima. Itu juga mempersaksikan bahwasanya surga dan neraka yang keduanya Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang keduanya dalam kitabnya, itu adalah ya tetap ya telah ada, tidak diragukan di dalamnya. Kemudian adkhalahullahu jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga. Ya, ini adalah merupakan jawab syarat. Jadi di sana ada ya fi'il syaratnya, kemudian ya ada jawab syaratnya. Maka barang siapa yang bersaksikan ya tidak ada sembahan yang hak melainkan Allah Subhanahu wa taala semata, ya tidak ada sekutu baginya, dan setelahnya maka adkhalahullah, maka ini balasannya. Ya, balasannya adalah ya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga. Ya. Kemudian di situ dikatakan alamakana minal amal ya yahtamil ma'nayain. Itu sesuai amalannya itu ada dua kemungkinan dalam maknanya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga wa in kana muqassiran walahu dzunub. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya sekalipun dia adalah seorang yang muqassir. Apa yang muqassir? Orang yang banyak dosa dan maksiatnya, ya tidak melaksanakan perintah Allah, ya. Tapi dia masih memiliki asal keimanan, ya, pokok atau akar keimanan. Sehingga dia
pada hakikatnya apa? Masih seorang muslim. Ya, muslim yang muqassir atau mukmin yang muqassir. Karena apa? Ya, manusia itu, ya, muslim itu apa? Kadang dia berbuat dosa dan kemaksiatan, tetapi asal keimanan ya masih ada padanya. Ya, ada dosa-dosanya dan ada ya perbuatan maksiatnya. Li'annal muwahhid, dikarenakan seorang yang mengesahkan Allah la budda lahu min dukhulil jannah. Jadi makna yang pertama bahasanya seorang muwahhid, jadi kalau seorang itu muwahhid, maka apa balasannya? Dia akan dimasukkan ke dalam surga. Ini jaminan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya jangan ya keluar dari agama Islam. Ya, ini sebagai kunci. Ya, bahwasanya seorang itu apa? Ya, akan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga. Ya, dan kedudukannya keberadaannya di dalam surga itu sesuai dengan amalannya. Ya, karena surga itu ada apa? Ada pintu-pintunya. Ya, ada jumlahnya. Berapa jumlah surga? Ada 8. Di sana ada pintu apa? Ya, pintu royan. Kemudian apa? Royan untuk orang-orang yang apa? Yang keutamaan orang-orang yang berpuasa. Dan pintu ya sholat dan yang semisalnya. Dan itu ada ya tuh ada 8. Ya, dan ini adalah akan masuk ke dalam surga sesuai dengan apa? Amalannya. Jadi masuknya seorang itu dalam surga itu merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya. Kemudian nanti yang membedakan seorang itu dalam surga itu adalah apa? Sesuai dengan amalan-amalannya. Kemudian akhrajah ay rawa hadzal hadis al-Bukhari wa Muslim fi sahihihima alladaini huma ashahul kutub ba'dal Quran. Jadi akhrajahu yaitu meriwayatkan hadis ini Bukhari dan Muslim. Ya, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, di dalam sahihnya. Ya, di dalam sahih keduanya yaitu apa? Sahih Bukhari. Kemudian apa? Sahih Muslim. Yang keduanya ini adalah ya paling sahihnya kitab. Ini kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an. Ya, kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an. Ya, karena kita menerima ya hadis-hadis melalui mereka para ulama yang mengumpulkan hadis ya dari Rasulullah SAW dengan melalui apa? Sanad demi sanad. Ya. Sanad demi sanad sehingga sampai kepada kita sekalian. Dan Bukhari dan Muslim ya ini adalah paling sahihnya kitab setelah Al-Qur'an. Ya, jadi seorang apabila ya nanti mendapatkan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, maka ya hatinya apa? Tenang. Ya, karena apa? Hadisnya sahih. Begitulah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, maka akan tenang. Kenapa? Hadisnya sahih. Ya, adapun perinciannya ya nanti pada tempatnya. Ya, perincian secara apa? Khusus ya bagaimana kita mengenal kitab Sahih Bukhari, bagaimana kita lebih dalam mengenal Sahih Muslim, maka itu ada perincian ya tersendiri. Kemudian makna ijmali lil hadis. Jadi makna ijmali ya terhadap hadis ini, yakni makna global dari hadis ini, bahwasannya Rasulullah SAW yuhbiruna, ya memberikan berita, memberikan kabar kepada kita, ya mubayyinan lana, itu apa? Menjelaskan kepada kita fadlat tauhid wa syarafahu, yaitu menjelaskan keutamaan tauhid dan juga apa? Kemuliaannya. Yaitu apa? Anna man nataqa bisyahadatain, barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, arifan li ma'nahuma, ya dia mengetahui makna keduanya, amilan bi muqtadahuma, kemudian dia mengamalkan dengan sesuai tuntutannya keduanya, zahiran wa batinan, secara tampak, secara lahir dan batin, wa tajannaba al-ifrat wa tafrid fi haqqin nabiyyin, kemudian apa? Menjauhi apa? Al-ifrat. Apa al-ifrat? Itu apa? Bedanya ifrat dan tafrid. Kalau ifrat ifrat itu apa? Berlebih-lebihan. Ya.
Berlebih-lebihan dalam apa? Dalam haknya Nabi. Ya, sampai misalnya apa? Mendudukkan Nabi apa? Ya, kedudukan apa? Ilahiyah misalnya, yaitu bahasanya ya bisa disembah misalnya. Maka ini adalah ya ifrat, yaitu berlebih-lebihan. Wa tafrid, kalau tafrid apa? Meremehkan, ya kebalikannya, yaitu meremehkan kedudukan Nabi. Ya, misalnya ada orang yang mencela ya Nabi kita alaihi salatu wassalam, ya begini dan begitu, mengatakan ya misalnya apa? Ya memiliki syahwat yang tinggi misalnya seperti itu, atau ya perkataan-perkataan buruk yang lainnya. Ya, dalam haknya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti itu, maka ya ini termasuk ya celaan ya kepada apa? Termasuk apa? Celaan yang di situ adalah bentuk ya peremehan. Ya. Dan di sini apa? Dikatakan fi haqqin nabiyyaini al-karimaini, ya Isa wa Muhammad. Ya, begitu pula pada Isa. Siapa yang meremehkan Nabi Isa, yang mencela, mengurangi haknya Nabi Isa? Orang-orang Yahud. Ya. Kalau yang berlebihan pada Nabi Isa, orang-orang Nasara. Ya, alaihi wassalatu wassalam. Ya, fa aqarra lahuma birisalah. Kemudian menetapkan pada keduanya yaitu dengan kerasulan. Itu bahasanya apa? Ya, mereka berdua adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi apa? Ubudiyahnya ya, ubudiyah yaitu peribadatan ya, keduanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan ya kepada dirinya. Ya, hatta hingga Nabi Isa sendiri apa tidak memerintahkan untuk ya orang-orang itu apa mengikuti kemudian menyembahnya. Akan tapi memerintahkan bahasanya ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, wa annahu laisa lahu syai'un min khasa'is rububiyah. Dan keduanya juga menjelaskan bahasanya apa? Pada keduanya itu apa? Tidak ada sedikit pun. Laisa lahu syai'un. Ini apa? Tidak ada sedikit pun. Ya, di situ ada penafian, kemudian ada nakirah yang menunjukkan keumuman bahasanya apa? Laisa lahu syai'un min khasa'isir rububiyah. Tidak ada sama sekali ya pada keduanya dari kekhususan kerububian, yaitu apa? Sebagai pencipta. Ya, itu dijadikan sebagai Tuhan. Ya. Kemudian wa aiqana bil jannah wan nar. Ya, dan seorang itu apa? Yakin dengan jannah dan nar, anna ma'alahu ilal jannah, bahwasanya tempat kembalinya adalah ke dalam surga, wa in sadara minhu ma'asin duna syirik. Ya, sekalipun apa? Ya, ada atau muncul darinya yaitu perbuatan-perbuatan kemaksiatan ya duna syirik, yaitu apa? Bukan syirik. Karena syirik akbar, maksudnya di sini adalah syirik akbar itu adalah yang akan mengeluarkan seorang dari agama Islam dan akan membatalkan keislamannya. Ya, akan membatalkan keislamannya. Ya, mungkin diadani dulu. Kita akan lanjutkan setelahnya.
Bismillah. Ya, kita lanjutkan. Ya, dan insya Allah kita akan nukilkan beberapa faedah dari kitab Ghayatul Murid. Kita selesaikan dari apa yang di sini. Qala muallif hafizahullah taala munasabatul hadis lil bab. Kesesuaian hadis ini pada bab, yaitu judul, bahwasanya di dalam hadis ini bayanan li fadli tauhid. Terdapat di dalamnya penjelasan tentang keutamaan tauhid. Dan bahwasanya tauhid adalah sebab dimasukkan dalam surga dan juga dihapusnya dosa-dosa. Ini keutamaan yang sangat agung. Bahwasanya seorang yang bertauhid akan dimasukkan ke dalam surga dan dihapuskan dosa-dosanya. Karena ini adalah tujuan kita. Kita hidup adalah untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya kita belajar tauhid supaya kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan pertanyaan di dalam kubur itu juga pertanyaan tentang tauhid juga. Bahasanya seorang nanti akan ditanya marrabbuk, man nabiyuk, madinuk. Ini semuanya adalah terkait dengan tauhid. Orang yang belajar tauhid insyaallah taala akan diberikan kemudahan untuk memberikan jawaban ketika dia di dalam kuburnya. Kemudian apa yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini? Yang pertama adalah fadlu tauhid, keutamaan tauhid, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dengan tauhid yaitu dosa-dosa. Kemudian yang kedua, sa'atu fadlillah wa ihsanihi subhanahu wa ta'ala, yaitu keluasan keutamaan karunia Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Kemudian yang ketiga, wajibnya menjauhi al-ifrat, yaitu berlebih-lebihan. Yaitu hingga menjadikan Isa alaihissalam sebagai Tuhan. Wa tafrid. Begitu pula tafrid. Ini sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Yahud pada haknya para nabi dan orang-orang saleh. Ini dikatakan di sini tidak hanya kepada para anbiya juga, tetapi orang-orang saleh. Karena saking sebagian manusia melebih-lebihkan orang saleh sehingga seakan-akan dia ngalah berkah kepadanya. Meminta sesuatu yang itu adalah merupakan haknya Allah Subhanahu wa taala kepada orang saleh. Dan yang semisalnya. Maka kita tidak mengingkari keutamaan mereka. Tidak mengingkari keutamaan siapa? Para nabi dan juga orang-orang saleh. Tetapi kita juga tidak boleh wala naghlu fihim. Tidak boleh berlebih-lebihan pada mereka. Sehingga kita memalingkan untuk mereka sesuatu dari ibadah. Atau melakukan untuk mereka sesuatu dari ibadah. Sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang-orang ba'dul juhal wad dolal. Orang-orang yang bodoh dan orang-orang yang sesat. Bahwasanya ini adalah bentuk penghormatan. Karena awalnya seperti itu. Bentuk penghormatan tetapi yang berlebih-lebihan. Yang berlebih-lebihan. Kemudian yang keempat, bahwasanya akidah tauhid itu menyelisih semua milal, itu jamaknya dari millah, semua agama-agama kekufuran, dari keyakinan, keyakinan kekufuran dari Yahudi maupun Nasrani ataupun wathaniin, atau wathaniin. Apa wathaniin? Penyembah berhala, wadahriyin, dan juga orang yang mengatakan bahwasanya kita hidup ini kita ini yang mematikan kita waktu. Jadi kalau sudah orang itu telah umurnya tua, maka itu sudah datang waktunya, dan mengatakan bahwasanya kita meninggal dan kita hidup itu nanti waktulah yang menentukan. Jadi menyandarkan kehidupan kematian itu adalah
ya dahar, yaitu apa? Dengan waktu saja, bahwasanya seorang itu tidak akan dibangkitkan. Ya, itu dahriyin. Kemudian yang kelima, bahwasanya ya pelaku maksiat dari kalangan muwahhidin, ini orang-orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, la yukhalladuna finnar, itu tidak dikekalkan di dalam neraka. Ya, ini faedah ya dan pembahasan yang diberikan oleh ya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Ya, di antara yang kita akan tambahkan dalam kitab Ghayatul Murid, ya dalam hadis ini di beliau ya hafizahullah taala menyebutkan qala Nawawi. Berkata Imam Nawawi tentang hadis Ubadah bin Samit. Ya, muttafaqun alaih, dan tadi kita telah sebutkan adalah lafadznya Imam Bukhari. Qala Nawawi, Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan hadza haditsun azimul mauqi. Ya, hadis ini adalah apa? Hadis yang apa? Sangat agung kedudukannya. Ya, wa huwa ajma'. Dan dia adalah apa? Termasuk hadis yang paling mengumpulkan. Ya, au min ajma'il ahadits. Ya, atau termasuk dari yang paling mengumpulkan. Jadi bedakan ya, ajma' itu paling mengumpulkan, kemudian au min ajma' al ahadits, atau termasuk apa? Termasuk. Kalau termasuk apa? Minnya apa? Ya tabaid, itu menunjukkan sebagian. Ya, termasuk hadis-hadis yang mengumpulkan al-mustamila alal aqaid. Ya, itu apa yang mengumpulkan dalam permasalahan akidah. Ya, yang mengandung di dalamnya apa? Ya, perkara akidah. Ini dikatakan oleh Imam Nawawi. Kemudian ya, kesesuaian bab ini bahwasanya apa? Dengan hadis ini bahwasanya orang yang merealisasikan tauhid dan dia mempersaksikan dengan syahadat ini, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ya ke dalam surga, dan ini adalah keutamaan yang agung sekali. Ya, keutamaan yang agung sekali. Kemudian man syahida alla ilallah, ya perlu kita ya garis besar apa? Kita belikan garis bawahi bahwasanya orang yang mengucapkan. Jadi man syahida alla ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan dengannya arifan li ma'naha, yaitu mengetahui maknanya, amilan bi muqtadaha, ya mengamalkan tuntutannya, muqinan biha, ya meyakini dengannya, ya li annahu la yakfi atalafut bisyahadah, karena tidak cukup ya seorang itu apa? Melafadzkan dengan syahadat. Balla budda minan nutq wal ilm wal amal bi muqtada hadhil kalimah. Bahkan ya seorang itu mengucapkan butuh kepada apa? Pengucapan, pengilmuan, pengamalan ya sesuai tuntutan dengan kalimat ini. Ya, dengan tuntutan apa? Syahadat ini. Ya. Itu yang menjadi apa? Ya syaratnya. Kemudian wa fi qoulihi abduhu. Ya, bahwasanya apa? Ya, Nabi Isa itu hamba Allah Subhanahu wa taala, tidak disembah. Maka ini sebagai bantahan kepada orang-orang yang melampaui batas. Ya, melampaui batas kepadanya dan mengangkatnya kepada martabat al-uluhiyah. Ini tidak hanya Nabi Isa saja, bahkan kepada ya Nabi Muhammad, ya, ini tidak boleh mendudukkan ya para nabi ini atau para rasul ini di atas apa? Kedudukannya sebagai para nabi dan rasul, hingga apa? Hingga nabi dan rasul ini dijadikan apa? Sebagai ilah. Ya, ini adalah bentuk apa? Pelampauan batas. Kemudian wa anna Isa Abdullah. Ya, wa anna Isa Abdullah, dan bahwasanya Isa itu adalah hamba Allah. Berarti ini bantahan kepada siapa? Orang-orang Nasara yang mereka meyakini bahwasanya Isa itu adalah Allah, atau tadi sudah kita sampaikan anak Allah, atau salah satu dari yang tiga. Ta'alallahu amma yaqulun uluwan kabira. Kita berlindung ya pada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka katakan, ya. Dan Maha Suci Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka katakan. Ya, Maha Tinggi Allah Subhanahu wa taala dan Maha Agung. Ya. Kemudian berkata Imam Tibi ya dalam mengomentari wa ana Isa Abdullah,
dalam hadis ini fihi fi dzikri Isa ta'ridun bin Nasara. Ya, dalam penyebutan Isa ini adalah apa? Bentuk ya kritikan kepada orang-orang Nasara. Wa idhanun, dan pemberitahuan bi anna imanahum, bahwasanya keimanan mereka ma'a qaulihim bitatslits, ya, bersamaan dengan perkataan mereka dengan tatslits itu tadi, ya, syirku mahad, itu adalah bentuk murni, bentuk kesyirikan. Ya, itu adalah bentuk kesyirikan. Kemudian wa anna Isa wa rasuluh. Maka di sini ada bantahan kepada siapa? Kalau yang pertama tadi Abdullah, berarti ini bantahan pada orang Nasara. Kemudian wa rasuluh fihi raddun alal yahud. Maka di dalam sabdanya Rasulullah SAW wa rasuluh, jadi Isa itu adalah Rasul Allah SWT, terdapat di dalamnya bantahan kepada orang Yahudi. Alladzina kadzabu wa angkaru risalatah. Ini bantahan kepada orang Yahudi, ya, yang mereka itu apa? Mendustakannya. Wa angkaru risalatah, kemudian mereka ini mengingkarinya. Wa ramau bil buhd, yaitu menuduhnya dengan apa? Dengan kedustaan. Atau bahkan mengatakan apa? Mereka mengatakan innahu waladu bagin. Ya, sungguhnya Isa itu adalah anak bagi, apa bagi? Anak? Anak pelacur. Ya, ini orang Yahud. Ya, bahasanya apa? Ya, Nabi Isa itu adalah anak pelacur. Ini. Jadi apa? Wa rasuluh itu adalah apa? Bantahan kepada orang-orang Yahudi. Bahkan mereka apa? Mengejar Nabi Isa. Kemudian apa? Akhirnya Allah SWT angkat Nabi Isa ke atas langit. Ya. Dan apa yang mereka bunuh itu adalah seorang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Ya, bukan Nabi Isa. Ya, bukan Nabi Isa. Ya, karena ini apa? Kedengkian mereka kepada para apa? Para rasul, ya, para nabi, sehingga mereka membunuh siapa? Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Ya, ini adalah, ya, jadi tindakan orang-orang Yahud itu sudah, ya, ma'ruf, sudah diketahui dari dulu, ya, mereka membunuh para nabi. Kemudian berkata Kistilani wa rasuluh, ini untuk memberikan tambahan, ta'ridun bil yahud fi inkarihim risalatah wa intimaihim ila ma la yahillu min qadfihi wa qadfi ummihi. Ya, maka ini adalah bantahan kepada orang Yahud di dalam pengingkaran mereka akan kerisalahan Nabi Isa alaihissalam. Ya, dan perkataan mereka kepada apa yang tidak dihalalkan, yaitu menuduh, ya, Nabi Isa dan juga menuduh apa? Uminya, yaitu menuduh apa? Uminya itu sebagai, ya, sebagai pezina. Ya. Jadi di antara apa? Ya, faedah yang kita ingin tambahkan dan juga sedikit, ya. Maka la ilaha illallah itu adalah sebab masuknya ke dalam surga dan selamat dari neraka. Akan tapi beramal dengan sesuai tuntutannya. Dikatakan pada Hasan, yaitu Hasan Al-Basri. Ya, dikatakan pada Hasan, inna nasan yakulun. Ya, sesungguhnya manusia itu mengatakan la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi barang siapa mengatakan la ilaha illallah dakhalal jannah, kemudian Hasan Al-Basri mengatakan faqala man qala la ilaha illallah fa adda haqqaha wa fardhaha dakhalal jannah. Yaitu dikatakan apa? Yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia menunaikan haknya dan kewajibannya, maka dia yang akan masuk surga. Jadi cukup dengan ucapan atau tidak? Cukup atau tidak? Tidak cukup. Ya, tidak cukup. Jadi apa? Yang mereka berdalih, yang penting saya sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kayak gitu tidak, tetapi apa? Melakukan pembatal-pembatalnya. Ya, tapi di sini keutamaan bagi yang masuk ke dalam surga adalah yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian fa'adda haqqaha, yaitu menunaikan haknya la ilaha illallah
Kemudian apa? Wa fardhaha, dan kewajiban la ilallah dakhalal jannah, maka mereka ini yang akan masuk ke dalam surga. Ya. Kemudian dan semisalnya apa yang dikatakan pada Wahab bin Munabbih, ya, alaisa la ilaha illallah miftahul jannah, ya, dikatakan kepadanya, kepada Wahab bin Munabbih, ya, bukankah la ilaha illallah itu adalah kunci surga? Ya, qala, kemudian beliau mengatakan, bala, iya benar kunci surga. Walakin laisa miftah illa lahu asnan. Akan tapi apa? Tidaklah kunci itu melainkan harus ada padanya apa? Ada apanya? Gigi-giginya. Ya, ada giginya. Fa in ji'ta bi miftahin lahu asnan futihalaka. Maka apabila engkau datang, ya, dengan la ilallah, ya, datang dengan kuncinya, ya, yang ada apa? Gigi-giginya, maka akan dibukakan padamu surga. Wa illa lam yuftah lak. Yang tidak membawa apa? Gigi-giginya la ilaha illallah, maka ya tidak akan dibukakan atau tidak dibukakan kepadamu. Kemudian beliau mengatakan wa asnanu hadzal miftah hiya surutu la ilaha illallah. Dan apa? Gigi-gigi, ya, kunci ini adalah syarat la ilaha illallah. Ya, adalah syarat la ilaha illallah. Yaitu yang pertama kita ringkaskan, mungkin kalau ada kesempatan yang lain kita apa? Ya, tambahkan al ilmu al munafi lil jahil. Yaitu yang syarat pertama adalah kuncinya la ilallah itu apa? Gigi-giginya yaitu adalah ilmu menafikan kebodohan. Kemudian al yakin, keyakinan menafikan keraguan, lisyak. Al ikhlas menafikan apa? Kesyirikan. Kemudian yang keempat as-sidq al munafi lil kadzib. Ya, kejujuran menafikan kedustaan. Yang kelima adalah al-mahabbah al-munafiyah lil bughd. Kecintaan itu menafikan apa? Kebencian. Yang keenam al-inqiyad al-munafi lit tark. Yaitu ketundukan, ya, menafikan apa? Ya, peninggalan, yaitu apa? Meninggalkan. Kemudian yang ketujuh al-qabul al-munafi lirad. Ya, menerima, al-qabul menafikan apa? Menolak. Kemudian yang kedelapan al-kufru bima yu'badu min dunillah. Yaitu dengan syarat yang kedelapan adalah mengingkari, mengkufuri dengan apa saja yang disembah, ya, dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan apa? Di sini dibikin bait syair, ya, nanti kalau ada yang ya ingin apa namanya menulis baitnya bisa, ya, bisa kita sampaikan untuk dihafal biar ingat. Itu dikatakan ilmun yakinun wa ikhlasun wa siduka mahabbatin wa qiyadin wal qabuli laha. Ya. Ini ya, misal dibikin bait syair semoga apa supaya seorang itu apa mudah untuk mengingat akan apa? Syarat-syarat la ilaha illallah. Ini di antara yang kita sampaikan, ya, dari satu hadis ini. Insyaallah taala kalau ada tambahan penjelasan kita sampaikan pada kesempatan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.